Dan untuk pecinta horor, kalian pokoknya nggak akan ada waktu untuk bosan karena setiap scene, setiap adegan itu selalu penuh suspense, penuh excitement dan akan memicu adrenalin kalian. Aku tidur di tanah dan ketiduran pakai hoodie di tanah di bawah pohon sambil kedinginan dan bahkan ada orang efek yang bilang itu beneran Cinta Laura tidur di tanah. Memang di Indonesia kan sekarang lagi era horor ya, hampir semua film horor. Cenderung keresahan aku saat nonton film horor adalah karakter-karakternya menurut aku tidak berdimensi. Jadi kita nggak ngelihat evolusi mereka dari awal sampai akhir film dan itu sayang banget karena menurut aku apapun genre-nya, kenapa sebuah film itu bisa bagus karena kita sebagai penonton ngelihat bagaimana protagonisnya berkembang dari awal sampai akhir film. Kalau di Panggonan Wingit 2 Miss K ini yang aku suka banget dari karakterku yaitu Alma Becker. Dia itu seorang perempuan muda yang bisa bilang punya tanggung jawab yang sangat tinggi, kuat, tangguh dan karena kepergian ibunya akhirnya memilih untuk mengorbankan kebahagiaan dia, memilih untuk mengorbankan percintaan dia demi membesarkan adiknya supaya adiknya bisa punya hidup yang bahagia, yang gak terbebani dan karakter Alma ini menurut aku sangat berdimensi karena di awal film kita melihat dia sebagai orang yang benar-benar gak mau minta tolong oleh siapapun, semuanya serba sendiri. Bisa dibilang ya gak mau diatur tapi bukan karena dia egois tapi saking dia ngerasa aku tahu yang terbaik buat aku, adik aku, dan keluarga aku itu apa. Akhirnya saat Alma adiknya pindah ke Surabaya dan Alma dapat pekerjaan di sebuah apartemen yang namanya Sasmaya yang ternyata dihuni atau Panggonan Wingit, tempat yang angker. Setelah segala kejadian misterius dan mengerikan terjadi kepada dia, adiknya dan juga kekasihnya Ryan, disitulah mata dia juga terbuka dan dia menyadari bahwa it's okay to ask for help. It's okay to love. It's okay to be happy gitu. Hidup kamu nggak usah hanya buat orang lain. Jadi kalau di luar elemen jump scare-nya, gore-nya, action-nya di film Panggonan Wingit 2 ini, yang aku suka adalah perkembangan karakter Alma yang tadinya sangat tunnel vision dan hanya memikirkan adiknya sampai akhirnya bisa keluar dari zona itu dan sadar kamu juga layak bahagia loh, kamu layak dicintai loh, kamu juga boleh egois sedikit, mikirin diri kamu sendiri gitu. So, film Panggonan Wingit 2 ini bagi yang nggak tahu diambil dari kisah nyata. Beneran ada sebuah apartemen di Surabaya yang dihuni oleh sosok yang namanya Miss K. Nah, kenapa aku suka banget film Panggonan Wingit 2 ini? Karena walaupun memang ini sequel dari yang pertama, sebenarnya dari alur cerita dan flow sangat berbeda, banyak elemen-elemen baru. Saat Alma dan adiknya Mia pindah ke Surabaya dan Alma bekerja di apartemen Sasmaya ini, banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Kayak aku udah sering bilang sebenarnya di film ini kalian gak akan expect siapa sebenarnya sosok-sosok atau orang-orang di balik hal-hal misterius yang terjadi di apartemen Sasmaya ini. Dan untuk pecinta horor, kalian pokoknya gak akan ada waktu untuk bosan karena setiap scene, setiap adegan itu selalu penuh suspense, penuh excitement dan akan memicu adrenalin kalian. Kayak aku bilang, jump scare-nya ada. Tapi gore-nya dari elemen mutilasi juga ada dan bahkan action-nya juga ada di ending. Tapi jangan khawatir, aku berantemnya nggak sama hantu, aku tonjok-tonjokannya bukan sama sosok mistis tapi adalah manusia yang aku lawan gitu. Dan yang indah juga dari film ini adalah ini mengangkat budaya Jawa Timur. Jadi untuk kalian yang perdana ingin lihat Cinta Laura berbahasa Jawa, ada di film ini. I learned Javanese for the first time. Dan aku dan Kalista Arum kita mempelajari tari Malangan. Tari Malangan itu tari topeng dari Malang.
Nah, untuk teman-teman yang mungkin tahu, kan kalian tahu aku bisanya hip hop, modern dance. So learning a traditional dance is very different for me, dan aku harus belajar melentikkan jari-jari ini yang biasanya ca ca ca, sekarang harus harus anggun dan slow gitu. Dan terakhir, elemen barunya yang tidak ada di film sebelumnya adalah air. Banyak hal-hal mistis, hal-hal horor, hal-hal yang nggak bisa dijelaskan terjadi dari sumber air, mau itu air dari bak mandi, air kolam berenang. Sebenarnya di sosmed kalian udah bisa lihat ada scene yang udah dibocorin di mana saat keluar dari kolam berenang aku kesurupan, mukanya menjelma jadi topeng dan mulai menari gitu. So I think this movie is a complete package karena dramanya juga ada dari percintaan aku antara Alma dan Ryan yang diperankan oleh Arifin Putra, dan juga kasih sayang antar kakak adik gitu. So you've got the whole thing in this movie. So aku gara-gara film ini belajar bahwa bahasa Jawa itu ternyata beragam. Jawa Tengah itu beda sama Jawa Timur. Bahkan di Jawa Timur tergantung kita dari selatan atau dari utara, itu ada dialek-dialek yang agak berbeda juga. So the Javanese language is very diverse in and of itself. Untungnya saat aku memulai pre-production buat Panggonan Wingit 2 ini, sebenarnya dialognya sudah tertulis. Jadi apa yang dilakukan adalah dihadirkan Javanese coach, dan dari dialog yang udah ada kita nge-adjust untuk make sure bahwa diksi yang digunakan adalah diksi Jawa Timur. Dari situ aku belajar pronunciation-nya, aku belajar cengkoknya, dan juga aku sering ngerekam suara Kalista Arum karena ternyata dia udah bisa bahasa Jawa. Ini di rumah aku dengerin, aku ulang-ulang. Dan so far ya, dari respons penonton yang udah nonton saat premiere kemarin, mereka bilang aman dan bagus. Dan yeah, I'm happy to hear that people think that my Javanese was good. Waktu aku baca naskahnya, aku mau berpikir pertama-tama, wah ini gimana nih kita mau shootnya 30 hari, banyak banget scene-scene yang sulit yang pasti butuh waktu banyak untuk di-shoot. Kayak di trailer kan kelihatan kita bener-bener mobilnya tuh saat tabrakan dimasukin ke jurang, itu bukan CGI. Kita benar-benar menabrak mobil beneran dan menggulingkan mobil itu ke dalam jurang. Dan ada scene aku dan Arifin terguling dalam mobil itu, benar-benar mobilnya di rigging, kita dalam studio dan seperti tusuk sate diputer-puter. Jadi aku dan Arifin diputer-puter untuk memberikan kesan kita jatuh ke jurang gitu. Itu kan butuh makan waktu banyak ya. Terus scene kolam berenang pun dimana kesurupan itu 2 hari kita shootnya, di kolam berenang beneran dan di kolam berenang orang diving biar bisa ambil shot underwaternya. Terus action, untungnya aku pribadi waktu ikut film ini baru aja selesai syuting Dendam series action pertama aku. Jadi aku masih luwes banget, masih sangat terlatih. Jadi buat aku malahan sequence actionnya memang yang paling mudah sih. Dibanding belajar bahasa Jawa, belajar action itu lebih gampang. Yang bikin aku gregetan saat baca skrip dan terus pengen baca adalah mengerti alasan kenapa Miss K menghantui orang-orang di apartemen Sasmaya. Karena jarang sekali dalam sebuah film kita melihat perspektif dan juga backstory di balik hantu-hantu yang menghantui karakter-karakter dalam sebuah film gitu. Kadang-kadang hantunya tuh hanya sebagai accessory aja dan kita nggak tahu latar belakangnya dan kenapa dia bisa memiliki dendam yang mendalam. But in this movie aku ngerasa bahkan mungkin orang bisa merasa simpati terhadap Miss K, tapi kenapa? You have to watch it. Oh, waktu kita syuting di Bromo itu kita benar-benar syuting di tengah-tengah Gunung Bromo dan itu tuh dingin luar biasa. Saking aku capeknya karena itu udah day ke-28, aku ingat waktu break makan, Arifin Putra lagi duduk di bawah pohon dan aku pakai hoodie saking capeknya dan gak ada ruang tunggunya karena kita benar-benar tengah alam. Aku tidur di tanah dan ketiduran pakai hoodie di tanah di bawah pohon sambil kedinginan.
Dan bahkan ada orang efek yang bilang itu beneran cinta Laura tidur di tanah. And then Arifin was like, yeah that's her, bener-bener tidur di tanah. Itu pengorbanan, tapi aku rela karena itu kan alam ya. Kalau kita tidur di alam menurut aku fine-fine aja. Tapi itu pengorbanan karena kedinginan dan harus acting seakan udara di luar fine-fine aja. Dan itu scene yang kalian bisa lihat di trailer juga, dimana aku pakai kemben ceritanya habis kecelakaan gitu. Hai KL lovers, jangan lupa nonton Pangwanan Wingit 2 Miss K mulai tanggal 25 Desember 2024 di bioskop di seluruh Indonesia. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi?